Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham pemberi cuan jangka panjang, naik hampir 5 kali lipat, masih murah, per 4 kali, PBV 0,8 kali. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada saham lapis 2 yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk dianalisa. Selama 6 bulan terakhir, perusahaan mampu mencetak kenaikan laba hingga 41%. Valuasinya juga rendah dengan per 4 kali dan PBV yang hanya 0,8 kali. Dari sisi rasio keuangan, mereka mampu menghasilkan kinerja di atas rata-rata dan punya utang yang wajar. Pertanyaannya, apakah dengan semua kelebihan ini, perusahaan ini layak untuk dibeli? Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 2 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. Tekim punya aset 3.276 juta dolar di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021 asetnya berjumlah 3.161 juta dolar. Artinya aset Tekim naik 3,64% dalam 1 tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 3.276 juta dolar, perusahaan punya investasi entitas asosiasi 1.519 juta dolar. Artinya 46,37% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 9,12%. Selain investasi entitas asosiasi, ada juga aset tetap. Dari total aset 3.276 juta dolar, perusahaan punya aset tetap 808 juta dolar. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset Tekim. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 1,94%. Kedua, liabilitas. Tekim punya liabilitas 1.357 juta dolar sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 1.405 juta dolar. Artinya, hutang Tekim turun 3,42% dalam 1 tahun. Nah, dari total liabilitas 1.357 juta dolar, perusahaan punya pinjaman bank jangka pendek 406 juta dolar. Artinya 29,92% hutang Tekim berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 1,50%. Selain pinjaman bank jangka pendek, ada juga pinjaman. Dari total liabilitas 1.357 juta dolar, perusahaan punya pinjaman 333 juta dolar. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas Tekim. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 11,20%. Ketiga, ekuitas. Tekim punya ekuitas 1.919 juta dolar sampai triwulan 2 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 1.755 juta dolar, berarti ekuitas Tekim naik 9,34%. Dari total ekuitas 1.919 juta dolar, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 1.181 juta dolar. Artinya 61,54% ekuitas Tekim berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 14,77%. Keempat, pendapatan. Tekim punya pendapatan 601 juta dolar sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021 pendapatannya berjumlah 524 juta dolar. Berarti pendapatan Tekim naik 14,69% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok penjualan. Tekim punya biaya pokok penjualan sebanyak 509 juta dolar. Sedangkan di tahun 2021 biayanya berjumlah 450 juta dolar. Berarti biaya pokok penjualan naik 13,11% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. Tekim mampu menghasilkan laba sebanyak 167 juta dolar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 118 juta dolar, berarti laba Tekim naik 41,53% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. Tekim punya ROE 17,40% dengan NPM 27,90%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DR 70,70%. Rasio keuangan perusahaan ini sangat baik dengan ROE dan NPM yang berada di atas 15%. Selain itu, DR-nya juga normal, di mana total utang masih lebih kecil dari total ekuitasnya. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 4,7 kali dan PBV 0,8 kali. Valuasi saham Tekim tergolong masih murah dan menarik untuk dianalisa lebih lanjut. Dengan modal per lembar 9 ribuan, saham ini hanya dijual dengan harga 7.600. Tapi ingat, valuasi bukan satu-satunya poin untuk menentukan bagus tidaknya suatu saham ya.
Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Karena kenaikan aset investasi membuat total aset bertambah. 2. Turunnya liabilitas disebabkan oleh pinjaman jangka pendek yang berkurang. 3. Ekuitas naik karena saldo laba yang bertambah. 4. Pendapatannya naik lebih besar dibandingkan biaya pokok, membuat laba tumbuh sebanyak 41%. 5. Rasio keuangan masih bagus dan di atas rata-rata. 6. Valuasi masih rendah dari PER dan PBV. Demikian analisa singkat saham Techint berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. E-book ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya e-book ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis, serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh ya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air, jadi undurlah sebelum perbantahan dimulai. Thank you.